Jemaah sekalian, berikut akan saya sampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC saya sendiri. Berikutnya tahlil dan doa khatam Quran serta doa wahbah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ali Zainal Abidin atau Ustadz Ali Limau. Selanjutnya pembacaan Maulid Nabi oleh Al-Mukarram Ustadz Mukhlasin Ikhrami Mukhtar Lutfi. Lalu sambutan Ketua Umum Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Soleh Marwani. Selanjutnya acara terakhir adalah penutup dan doa yang akan disampaikan, tausiah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Yani yang sekaligus ditutup doa penutup kafaratul majelis. Baik, kita sama-sama memasuki acara kita yang pertama, yakni tahlil, doa khatam Quran dan doa wahbah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ali Zainal Abidin. Kepadanya waktu dan tempat yang Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim astaghfirullahal 'azim astaghfirullahal 'azim astaghfirullahal 'azim Abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Astaghfirullahaladzim 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 alhamdu ya Allah ya maulana ya ma'budi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallam tabarakatan kulli sahabati rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afina wa yukafi mazidah ya rabbana ilana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa ajim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna kama rabbawna saghara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Allahumma taqabbal wa asisa wa qara'na minal qur'anil azim wa ma
هللنا وما سبحنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى هدة حبيبنا وشافنا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخواننا من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وخصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسائر جميع أهل الكبر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونعوذ خصوصا من استمع هنا بسبب ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافهم واعف عنها اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا اللهم تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى حق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبنا ورسولك كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا كريم الأكرمان الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا بزينة الختم القرآن وأكرمنا بكرامة الختم القرآن وشرفنا بشرفة الختم القرآن والبسنا بخلعة الختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بجرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى خيرات كل دليل وإماما وبفضلك وجودك وكرمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن الحلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيبين الطاهرين والحمد لله رب عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتح إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهر الدرام الذي باهي وإلى رويك يجب اختارت وليك يجب ودرملي وإلى رئيسة مجموعة وسكنك يجب اختارت في وصولهم وفرائهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة. يا
خصاه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المنه السالب عالم الكائن والبين والزين والزاهب يسبح الافل والمائل والطالع والغارب ويوحد الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله ساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر صيام، مرحبا يا شهر رمضان.
شرقيا مرحبا يا قادم الآن أنت لي غاية مرامي بقدومك جنيران ويزول الاغتمام مرحبا يا شهر رمضان رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا قرآن يا شفاء كل سقام أنت مسيم كل إحسان يا مشرف كل سقام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان فيك ينشأ كل إنسان للتلاوة والقيام ويصفد كل شيطان ويكبل في المهام سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولم استدب يطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك
محمد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Alhamdulillah pada pagi hari ini kegiatan subuh gabungan kita ini istimewa karena yang hadir banyak sekali sampai nggak muat di luar-luar. Belum lagi malaikat yang tumplek tumpuk-tumpuk sampai ke atas langit. Malaikat sayyarut, malaikat yang senantiasa mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang mereka itu nanti setelah bubar naik ke atas langit ditanya oleh Allah, dari mana kamu? Saya dari Musola Ikhlas. Di mana? Di Hidup Baru Jalan Gotong Royong. Ngapain? Itu ada kegiatan subuh gabungan dan khatmil Quran. Siapa yang datang sebutin adu-adu. Terus ada Tuhan satu yang di pojokan ngantuk. Sebutin tuh malaikat. Siapa lu? Ini apa namanya? Nanti mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya dapat konten yang baik dari malaikat karena kegiatan yang positif, dan juga mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus kita lakukan sampai dengan akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara, mewakili sambutan atas nama ketua umum. Jadi ketuanya itu ada 4. Saya ketua umumnya, ketua satunya Ustaz Haji Fakhruddin, ini bidang dakwah. Ketua 2 Ustaz Haji Zaujah Ainan Suhaimi Atmaja, beliau bagian humas, hubungan internasional. Kemudian Ustaz Turmuzi Yusuf, beliau di bagian kepemudaan. Ini ada ketua-ketuanya, saya ketua umum. Saya ikut ini kegiatan tahun 1994, saya sekarang 28 tahun. Inisiatornya almarhum almarhumullah Habib Adi Assegaf. Kemudian diteruskan dibentuk oleh Ki Haji Mukhtar Lutfi, kemudian pengurus yang lainnya, dan satu-satunya sekarang pengurus yang tinggal Pak Haji Fakhruddin. Pengurus yang lama, mudah-mudahan awet dia panjang umur ila yaumil qiyamah. Kalau mau yang sekarang ini baru-baru semua. Saya baru ikut tahun 2009. Dan dulu sebelum saya ikut ini, beliau Kiai Mukhtar Lutfi didampingi oleh putranya Kiai Ustadz Haji Muhammad Yusfik, Allah yarham. Beliau meninggal dunia masih dalam keadaan muda. Ketika Kiai Mukhtar Lutfi uzur, saya diminta untuk mendampingi Ustadz Yusfik ketika beliau baca kitab Nasuhul Ibad. Ini kajiannya Nasuhul Ibad selesai. Kemudian alhamdulillah saya sudah tulis terjemahkan. Ada sekitar 700 atau sampai 800 halaman. Ini saya sudah kirim ke teman saya di pesantren di Langitan untuk diedit. Mudah-mudahan, saya kurang tahu di kapan selesainya editnya itu. Mudah-mudahan bisa dicetak. Dan kita ngaji setelah itu tafsir surat Yasin. Sudah juga kita cetak, kita kaji, dan yang terakhir ini kita baca Bidal Hidayah. Mudah-mudahan nanti selesai. Ada kitab baru yang selesai saya tulis. Ini sedang terjemah Irsyadul Ibad. Ini mungkin ada 900 halaman, saya potong nanti mungkin 300, kita cetak, kita kaji terus sambil saya tulis, selesai nanti dicetak jadi satu utuh. Doakan mudah-mudahan saya sehat, bisa istiqomah, nemenin bersama-sama bapak-bapak untuk memakmurkan masjid musola di Kelurahan Ganggare Utara, Pulau dan Karamat Perak dalam kegiatan subuh gabungan. Dan juga mudah-mudahan kita dapat barokah para ulama-ulama kita, Abil Khusus Habib Adi Assegaf, kemudian Haji Mukhtar Lutfi dan Ki Abdul Rahman Sahih. Bapak dan Saudara, ini warisan dari ulama kita di Gandaria.
warisan, nama warisan yang kurang enak. Kalau ditinggalin banda sertifikat kita kira, tapi yang diwarisin adalah kegiatan keagamaan yang umumnya kita ini khususnya yang muda-muda ini sangat sulit untuk memenuhi kegiatan ini. Alhamdulillah nih Pak, yang saya rasakan, saya merasa masih muda nih meskipun umurnya 50. Ini dulu waktu usia 30-40 bangun malam itu susah. Tapi begitu ikut sebuah gabungan, ya waktunya sebelum 3:30 kita sudah bangun. Karena ada kegiatan ini jadi terbiasa. Alhamdulillah, ini barokah yang saya rasakan. Mudah-mudahan kita semua juga akan merasakan barokah yang seperti ini. Kemudian kegiatan kita ini, alhamdulillah, dulu saya ingat betul Ustaz Bakat tuh. Kalau duitnya udah nipis, dia tengah malam dia bangun, ya Allah, duit subuh gabungan sedikit. Itu yang Ustaz Bakat cerita tuh. Ya Allah, duit subuh gabungan tinggal sedikit. Kata beliau, ada aja orang yang datang nganterin. Tuh orang itu mungkin denger Ustaz Bakat itu dianterin duitnya. Duitnya nggak banyak tuh, paling banyak cuma 3 juta. Dulu tuh, habis lagi. Terus juga beliau dikritik. Ustaz, kita udah 17 tahun kita nggak punya apa-apa, duitnya segitu lagi. Akhirnya ketika kita adakan reformasi pembunuhan pengurus tahun 2014 ya Pak Jimaudin ya, 2016 di Masjid Al Baitul Makmur saya terpilih jadi ketua umum. Kemudian kita adakan perombakan bagaimana caranya ngumpulin duit. Nah, kita juga punya kegiatan santunan yatim piatu dari kartu itu, makanya bapak-bapak silakan isi kartu infaknya bulan sekali, mau 5.000, 10.000, berapa terserah. Yang penting kita bantu untuk santunan ini. Alhamdulillah sudah yang kelima. Yang pertama Musola Al-Ghafur, kedua Musola Taubah, yang ketiga Majelis Talim Nurul Barakah, yang keempat Masjid Darussalam, dan kemarin 5 di Al-Huda. Ini mungkin selanjutnya kita akan lakukan kegiatan ini. Dan juga kita bikin umplung. Tuh botol aqua yang 1 liter, ada stikernya subuh gabungan. Tolong nanti yang udah punya di rumah itu diisi. Yang belum nanti dikasih stikernya. Tolong cari botol aqua yang 1 liter atau 2 liter untuk diisi situ. Yang sisa belanja bapak-bapak itu yang 1.000, 2.000 itu saja, atau 100, 200, 500 kumpulin. Alhamdulillah nih kita punya bankir Ustaz Mukhlasin ini. Jadi udah kumpul dibawa ke banknya. Jadi anak buahnya suruh ngitung. Lumayan, 1 botol itu ada 300, ada 200 ribu, lumayan. Kalau 1.000 orang udah lumayan kan itu. Nah ini yang ketiga, informasi nanti 2022 2 minggu setelah Lebaran. Lebaran itu tanggal 2 Mei ya, puasa di bulan dari Lebaran. Nah ini insya Allah tanggal 22 Mei 2022 di Musola Nurul Amanah kita pembukaan. Melaksanakan kegiatan ini, dan juga kita semua bapak-bapak hadirin jamaah para DKM Masjid Musola ini diberikan kekuatan zahir batin, sehat, panjang umur, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk kegiatan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, terlebihnya saya secara pribadi ketika berinteraksi mengajar mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, khususnya informasi yang disampaikan tidak sama dengan apa yang Bapak dapat dari guru yang lain. Mohon keikhlasannya, mohon keridhoannya, dan mungkin juga ada joke, ada guyonan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di bulan Syawal nanti di Musola Nurul Amanah, dan mudah-mudahan pula kita berikan sehat, panjang umur, rezeki yang banyak untuk bisa beribadah secara sempurna paripurna di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Wallahu muwaffiq lakum bithariq biridhalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Yani, waktu dan tempat kami persilakan. Masuk ya Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatiz, bapak-bapak, saudara-saudara, pilihan-pilihan Allah yang kalau orang habis subuh, kadang dia habis subuh mendengkur kembali, atau subuhnya kesiangan walhal dia muslim, kita alhamdulillah ini hidayah mahal. Allah pilih kita yang Allah enggak kasih sama yang lain. Coba lihat di pasar Cepete, orang rembut sebelum subuh orang udah bejibun di situ, bukan main. Liatin di pinggir jalan macem-macem tukangan udah ada. Kita lihat orang yang lagi pada rapi-rapihin kangkung, rapi-rapihin bayam dari sebelum subuh udah ada di situ. Kenapa saya tahu? Karena saya kalau belanja sebelum subuh. Jadi tahu Ustaz Fahrudin. Nah, belanja buat santri pagi-pagi murahan katanya. Oleh karena ini Bapak Saudara sekalian, kita bersyukur dipilih Allah ini luar biasa. Kalau omang semua dipilih, ini musola kagak ada selanya sama sekali, terisi semua. Maka oleh sebab ini kita bersyukur, alhamdulillah. Setelah kita bangun, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun melek mata kita. Masya Allah, itu nikmat besar. Duit kita belum kita hitung, kerjaan kita belum kita pegang, anak cucu belum kita jamah, belum kita openin, air belum kita tuang, di mana kita punya ceret, di mana gelas kita minum belum ada. Saudara, baru melek mata kita, Nabi ajarin untuk ngucapin alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa saudara hadirin sekalian? Karena nikmat Allah ini yang namanya panjang umur ini nggak ada yang bisa sambung. Biar kata ada rumah sakit Pondok Indah, biar kata orang berobat ke Amerika, ke Singapura, itu di Singapura kalau umur kita udah dikedet, udah kagak ada bakalan bisa tuh rumah sakit nyambung lagi. Ngerti dikedet? Orang sekarang kagak pakai dikedet, saudara sekalian. Dikedet itu ditarik, saudara sekalian, dengan keras. Oleh karena ini, saudara hadirin sekalian, kita dikasih umur tambahan lagi, alhamdulillah. Maka oleh sebab ini, Bapak saudara sekalian, Umi Ustazah Hajah Zakiyah minta saya lewat Ustadz Mukhlasin, Ustadz tolong dah besok haulnya Ustadz Yusfik. Masya Allah Umi, saya pagi-pagi diajak ke sini. Udah lama saya kagak ikut gabungan. Emang subuh awal-awal masih al-maghfurlah ayah kita, abah kita, Bapak Kiai Haji Mukhtar Lutfi. Saya suka ngikut-ngikut juga tuh. Entah lama santri makin banyak, makin repot saya. Oleh karena itu katanya udah biarin Ustaz ini nggak apa-apa, nggak ikut gabung, orang di rumah juga urusannya banyak, jangan gitu, ngenang girang-girangin hati kita gitu. Padahal kita mah kepengen juga. Nah, oleh karena ini alhamdulillah hari ini saya ketemu Ustaz Soleh Marwani Kiai kita yang selalu ubek-ubek kita. Ada apa namanya Ustaz Dr. Nahrawi, ada yang lain-lainnya ini juga di cabang tua ya, Ustaz Zaljah Atmaja, Ustaz Fahrudin, semuanya kita ketemu. Mudah-mudahan semuanya yang kita kumpul Allah akan berkahi hidup kita, amin ya rabbal alamin. Saya ngomong nggak banyak kali ini. Subuh gabungan ditutup sementara karena Ramadan kita udah kagak bisa bikin gabungan. Kenapa? Masing-masing kita udah pada sibuk. Oleh karenanya ditutup sementara ini, nanti Syawal insya Allah Allah kasih sehat panjang umur, kita buka lagi, kita gabung lagi. Ini benteng masyarakat.
Habib Ali ajarin kita di seluruh Jakarta, beliau ajarkan untuk bikin subuh gabungan. Untuk apa? Benteng umat ini diantaranya subuh gabungan. Kalau udah nggak ada subuh gabungan, Bapak Saudara hadirin sekalian, nggak ada yang kita itu diajak serta untuk kita memberikan hati kita supaya semangat dalam beragama. Orang beragama itu kudu semangat. Semangat beragama, punya kemauan. Jangan kata saudara hadirin sekalian beragama, makan aja kalau nggak ada kemauan. Kira-kira bisa makan apa kagak? Kalau makan kita nggak punya kemauan untuk makan, nggak bisa makan saudara sekalian. Maka oleh sebab ini saudara ma'asyiral muslimin, ini pagi sekaligus saudara sekalian haul almarhum almaghfurlah Bapak Ustadz Yusfik bin guru kita Bapak Kiai Haji Mukhtar Lutfi. Saudara, ini jadi ibroh buat kita. Satu orang tua kita meninggalnya usia tua, satu guru kita meninggalnya usia lagi sedang produktif, lagi sedang luar biasa semangatnya dalam berjuang dan berdakwah. Umi Ustazah Zakiyah ingat saya, Ustaz datang ya besok. Saya ingat Ustaz waktu lagi nikahan Yuswik, Ustaz diajak ngomong lama di pelaminan, sampai orang ngantri mau selamat. Beliau ingat begitu umi kita tuh. Ustaz datang, kenapa? Saya ingat Ustaz waktu lagi di pelaminan, Ustaz ngomong sama Yuswik lama katanya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, satu umurnya tua, yang satu umurnya muda. Yang dua-duanya ini syarat dengan amal dan syarat dengan ilmu dan syarat dengan perbuatan amal soleh di dalam dia merajut kehidupan. Abi kita almarhum almaghfurlah Bapak Kiai Haji Mukhtar Lutfi, memang beliau dari muda didikan guru sampai beliau tutup mata, beliau warnai hidup dengan deretan tulisan tinta emas. Yang satu Ustadz Yusfik, beliau muda tapi beliau juga dididik oleh kiai. Kemudian beliau meninggal dunia dengan takdir Allah dalam usia yang pendek dan relatif pendek. Ini saudara, isinya juga deretan tinta emas yang kita lihat. Ibarat pete. Pete ada yang panjang, ada yang pendek. Pete panjang, isinya berendang. Ngerti berendang? Atu kosong dilet-let berendang. Ama yang pendek isinya kerep. Ngerti kerep? Ya Allah, kagak ada selah sama sekali tuh. Udah begitu, udah kagak ada yang selah, kagak ada yang bolong. Kalau pete, atu aja bolong, udah merembet dah. Mau nyari pete itu ibu-ibu jeli. Satu jeliat modelnya ini tua apa kagak, yang kedua dia lihat ada yang bolong apa kagak. Maka kalau milih pete itu saudara sekalian dibolak-balik. Jadi tukang pete kadang-kadang suka marah, mengapa sih lama banget milihnya? Nggak bang, takut ada yang bolong. Saudara hadirin sekalian yang saya hormati, pete yang panjang sama pete yang pendek, kalau panjang isinya kagak panjang, kagak banyak berendang, sama pete yang pendek isinya kerap, yang mana orang pilih? Yang pendek tapi isinya kerap. Saya sama nyak saya dulu ke pasar Blok A. Dulu yang ramai pasar Blok A. Saya dari rumah tuh kalau ke pasar Blok A jalan kaki dulu. Saya bagian nenteng belanjaan. Mau puasa biasanya kalau mau puasa kita makan, biasanya nyak kita makannya spesial. Seminggu tuh puasa makannya spesial. Dia makan yang enak-enak. Mau ngapain? Mancing anak biar pada mau bangun sahur bakal puasa. Ya Allah, bukan main. Orang dulu begitu tuh caranya. Karena emang orang dulu makannya kagak saban hari enak.
Ayam juga dipotong kalau udah sakit. Udah muter, udah ujung dikecapin, udah diapain, udah ilaha illallah. Baru udah berak kapur, udah bilang sama nih, bang, ngomong-ngomongnya potong untuk ayam, dia mati lagi. Baru dipotong dah. Masalah entak sekarang orang kagak mau makan ayam sakit. Apalagi ada flu burung, kagak mau. Sedali, bener tuh begitu dulu, sama kali Limoya. Oleh karena ini Bapak Saudara hadirin sekalian, dulu begitu. Maka dulu kalau mau puasa makannya spesial, beli daging dan kita dah. Ilaha illallah, itu daging ada di semur, di asam garemin, saudara sekalian. Daging nggak kuat dibeli, beli kelewedan. Ilaha illallah, kita dibeliin kelewedan, namanya kita emang duitnya kagak cukup, makan dah kelewedan di asam garemin. Entar dimakan sahur, siang bibir kita pada nyangket. Ilaha illallah, nempel nih ganya. Apa emang malam makan kelewedan di depan saja. Jadi oleh sebab ini saudara hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini ibarat pete. Ustadz Yusfik biar pendek umurnya tapi isinya kerap. Ada satu pepatah yang mengatakan, kalaulah hidup ini ujungnya adalah kematian, maka panjang atau pendek umur seseorang gak ada artinya. Kalau ujung kehidupan ini adalah kematian, akhir hidup ini adalah kematian, panjang pendek umur orang itu nggak ada artinya. Yang ada artinya apa? Amal soleh. Makanya Imam Syafi'i nasihatin kita. Apa katanya? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri iza jana laylun hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekal kamu senantiasa, saban waktu, saban saat, dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Pagi kita takwa kepada Allah, siang kita takwa kepada Allah, sore malam sampai mau tidur, sampai bangun tidur kita takwa kepada Allah. Kenapa bekal hidup ini takwa yang mesti utama? Fa innaka la tadri, karena kau tak tahu. Apa yang kau tak tahu? Idza jana lailun hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau siang udah berganti malam, apakah kamu meyakini besok kamu bakal bisa melihat matahari terbit, ayam berkokok, kamu masih bisa melakukan aktivitas kamu lagi? Yakin apa tidak kalau kau tidur malam, besok masih bisa bangkit dari tidur? Jangan kata kita, dokter saja kagak paham itu. Dokter nggak ngerti. Kalau kita tanya dokter, ini saya berobat, kira-kira besok saya bisa sembuh enggak dengan minum obat ini? Kalau dokter itu bilang pasti sembuh, itu dokter boleh disembah karena dia melewati kegiatan dia sebagai manusia. Dokter yang baik, dia katakan insya Allah, minumnya obat saya, makan yang enak, istirahat yang banyak, jangan banyak pikiran. Istirahat, mudah-mudahan Tuhan kasih sembuh. Tuh begitu. Dulu yang begitu Dr. Sulaiman tuh pasar atas. Dr. Sulaiman kalau mau nyuntik Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang itu kalau kagak disuntik dia minta, dok sih kagak disuntik. Bukan suntikannya yang buat orang akan menjadi rasanya sembuh, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Makanya bapak-bapak kalau yang anaknya jadi dokter, bilang pada anak-anaknya buka praktek. Kalau udah waktunya sembahyang berhenti, tulis lagi sholat. Kalau enggak, pasien begitu banyak, yang sakit gigi, sakit segala macam dah. Keluar sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pasien sekalian, mohon maaf, saya sholat dulu ya. Kalau bagi pasien yang muslim, bayang, musolanya berapa kulon. Tuh sudah ada jepitnya ada, pakai, tempat duduknya belabletan. Dokter ngomong begitu. Hebat ya.
orangnya dokter tapi ngomongnya blabek kulon, blabretan. Zaman dulu. Dokter sekarang kagak pada pandai bahasa Betawi. Saudara sekalian, blabukulon katanya, no di blabukulon apaannya, di blabukulon mana? Itu yang pada nyangkut aja apa? Tuh ngantel aja ngantel. Apaan sih ngantel? Kagak ngerti. Emang orang sekarang, orang Betawi kita bukan main, dah modern dah. Oleh karenanya Bapak Saudara sekalian, Masya Allah luar biasa. Dokter yang seperti ini, selain dia mengajak dirinya untuk baik, dia ajak orang lain untuk juga baik. Ternyata bukan obat yang menyembuhkan, tapi keyakinan dia kepada takdir Allah. Umi saya, mertua saya, Ustazah Rosana, stroke. Dikasih tahu sama seorang ustadz, saya ajak pergi jauh-jauh sampai Malaysia berobat itu. Lalu kata orang, ngapa jadi jauh-jauh? Dia orang itu badannya udah lemah, jangan jauh-jauh. Tuh ada deket. Pas deket di mana? Di gedung hijau belakang UIN tuh. Akhirnya antri pagi-pagi habis subuh saya datang ke situ. Belah mana? Dekat lapangan apa namanya voli situ. Akhirnya saya datang. Udah begitu ada yang ngepel. Saya pikir di dokter bukan ya, ilokan dokter ngepel. Gitu. Saya tanya, Mbak, udah buka ya? Belum Pak. Boleh nggak saya ngambil nomor? Boleh dikasih nomor. Pas udah begitu pulanglah saya nggak bisa antrin, saya kasih habis saya ini tempatnya ini, tahu udah begitu saya lagi kemana-mana tuh udah pikir ya Allah umi saya bagaimana berobatnya ya. Pulang saya dari satu tempat buru-buru saya nemuin ummu saya, dia lagi duduk kayaknya. Terus sore saya tanya Umi bagaimana tadi berobat, Umi saya jawab rada-rada kayaknya kurang enak. Dia bilang, Mi gimana berobat? Ya aja nih, baik apa kagak ya Umi? Umi jangan ngomong begitu, emang apa? Dokternya aja yang Umi berobat, stroke juga. Dokternya stroke juga, makanya yang jadi lemes tuh begitu, dokternya stroke. Ini bukan ngomong bener, bukan begini, bener kan? Ya Allah, Umi saya lemes dah, kagak ada daya, dia aja stroke apalagi. Kudunya kan dokter kagak sakit ya, kudunya lagi tahu segala-galanya, obat aja tahu, cara makan aja tahu, vitamin aja tahu, istirahat aja tahu, ngapa jadi stroke juga? Kata Umi saya, dia stroke yang kedua lagi ya nih. Ya Umi pikiran positif aja dah, mungkin dia udah pengalaman stroke. 2 kali stroke jadi udah ngerti. Umi kan baru sekali, mudah-mudahan yang nyembuhin kan Allah. Iya Jian, iya tuh. Maka oleh sebab ini tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Jangan kata kita dokter aja kagak tahu kalau dia bakalan sakit. Iya, Pak, iya. Maka oleh sebab ini Bapak Saudara sekalian, itu kita mesti takwa selalu kepada Allah. Ketika kita diambil oleh Allah, kita dalam keadaan tidak lepas dari tali Allah. Itu yang namanya husnul khatimah. Jangan kita itu sebagai orang yang selalu sehat. Saya masih sehat, saya masih muda. Kalau ini kan di atas 40 nih. Ada yang di bawah 40? Enggak, jarang di atas 40 nih. Emnur berapa? Emnur mah dia udah lama juga hidup dia. Siapa kata dikit lagi nyampe. Kita semuanya nih dikit lagi nyampe nih. Saudara sekalian, ngapa? Karena umur kita udah di atas 50. Ustaz Soleh aja udah bilang tadi 50 beliau itu. Itu beliau tuh saya tahu, Masya Allah dulu GMT, panggilannya dulu Alek. Dulu nggak tahu
Ustadz Ghazali, Kiai Ghazali manggil dia Alex, siapa yang manggil Alex tuh? Jadi kiai sekarang. Masya Allah, bukan main. Namanya Muhammad Soleh, panggilannya masih anak-anak Alex. Luar biasa. Makanya saudara hadirin sekalian, jangan kita merasa badan kita sehat aja atau kita kuat aja dah, olahraganya mana saudara. Sebenarnya olahraga itu cuman usaha kita secara manusia, ya kan, untuk bisa sehat. Minum vitamin, vitamin itu tidak akan menjadikan kita itu sehat terus dan panjang umur terus. Itu vitamin mesti diminum. Kenapa? Usaha ikhtiari manusia. Jangan dijadikan segala-galanya. Lu kagak olahraga sih, lu jadi boyo banget tuh. Jadi saudara hadirin sekalian begitu. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati kagak ada sebab penyakit. Enggak darah tinggi, enggak kolesterol, kagak diabetes, kagak jantung, mati. Kaget orang luar biasa. Emang dia sakit apa? Itu bendera kuning udah dijembreng aja di depan. Saudara sekalian, lamba lembe. Siapa yang meninggal? Si anu, la ilaha illallah. Lah tadi barusan masukin mobil. Emang sakit apa? Enggak sakit apa. Ya, ini kita termasuk orang yang selamat dari wabah. Sisa hidup kita. Kemarin yang mati bukan main. Banyaknya kita romannya rasanya bukan main. Dah hati kita miran. La ilaha illallah. Kan main dah. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, mati mendadak. Wa kam min saqimin asa hina minad dahri, berapa banyak orang yang sakit udah menaun sakitnya. La ilaha illallah, sakit, ketemu lebaran masih ketemu lagi, dia juga udah capek sakit. Ya Allah, udah nyusahin anak, nyusahin mantu, yang harusnya dia pergi kemana-mana, nggak pergi kemana-mana gara-gara ada saya. Ya Allah, cabut aja ya Allah, kalau emang mati itu lebih baik buat saya ya Allah daripada hidup yang begini rupa ya Allah. Jadi udah bosen minum obat, udah kagak mau minum obat dah, udah biarin dah kagak minum, gue mati dah. La ilaha illallah. Saudara hadirin sekalian, kita lihatnya tua kita, nyai kita, tiap lebaran masih ketemu. Umurnya udah tua, udah bongkok banget. Kita datang. Ya Allah Neng, cucu doainnya biarnya jangan panjang lagi dah umur dah. Udah kepanjangan umurnya. Emangnya udah bosen banget, bukan begitu sih. Temennya udah gak ada. Temennya udah kagak ada. Kalau ngomong udah kagak nyambung. Si Jojah diajak ngomong kagak nyambung. Padahal dia udah termasuk dulu juga. Habis selesai tuaan lagi, saudara sekalian, akhirnya bapak saudara sekalian, dia minta mati. Tahun depan kita ketemu lagi sama dia. Masih tuh nenek-nenek bisa makan sagon. Makan sagon lepas-lepas mulu, orang giginya kagak ada. La ilaha illallah Rasulullah. Tuh orang tua masih panjang umur, yang meninggal yang muda. Juga jangan kita merasa saudara sekalian masih muda. Umur kita masih muda aja dah. Ya, yang lempangan tua yang mati itu duluan. Lah gua sih masih muda kata dia. Itu kan ukuran kita, tapi Allah itu enggak begitu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kadang yang muda dia meninggal duluan. Wa kam min fata yumshi wa yusbihu amina, kata Imam Syafi'i. Berapa banyak anak muda yang pagi sorenya masih ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, kelakar-kelakar sama temannya, bercanda-bercanda seputar kepemudaannya. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Ketika amil udah lagi beset-besetin, dia punya kain kafannya, kayu cendana lagi ditabur-taburin, dia punya kapasnya. Itu anak muda yang tadi masih ngoceh pagi-pagi udah nggak bisa ngapa-ngapain, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita alhamdulillah berkat guru kita yang sayang sama kita, sehingga kita pagi-pagi digebah. Masya Allah, diajak kita untuk kita ke majelis untuk sama-sama sholat subuh berjamaah berganti-ganti. Supaya apa berganti-ganti? Supaya satu, setiap masjid-masjid
syiar. Yang kedua, kita lebih semangat kalau berganti-ganti tempat. Yang keempatnya, makanannya lain-lain. Yang itu nasi uduk, yang itu kagak makannya kue aja nasi uduk dibawa pulang gitu kan lumayan. Jadi oleh sebab ini Bapak Saudara sekalian, ini saja yang saya sampaikan. Ingat, kalau itu yang namanya kematian sudah datang kepada kita, yang Nabi ajarkan, aksiru zikra hazimil lazzat. Banyak-banyak kamu ingat kepada yang memutuskan kelezatan. Qila, ditanyakan kepada para sahabat, wa ma hazimul lazzat ya Rasulullah, apa yang kau sebut dengan hazimul lazzat, yang akan memutuskan kelezatan? Nabi kata, al-maut, kematian. Allah nyatakan kalau itu udah datang, kalla idza balagatit taraqiya wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma izinil masaq. Itu kalau sampai yang kita, Allah katakan kalla idza balagatit taraqi, kalau udah roh ada di mana kita punya tenggorokan, mata kita sudah tidak bisa mengenal yang mana saudara, yang mana istri, yang mana anak, boleh dia melek, tapi pandangannya udah lepas. Dipanggil sama anak kita, ba, itu kita udah kagak nyautin, lain dengan kita masih seger. Bila mana cucu kita panggil baba tua, kakek udah buru-buru kita panggil, kita pegang tuh anak, kita angkat tuh anak. Ini hari kita sudah lemah. Iza balagatit taraqi wa qila marraq. Saat itu dikatakan, apa lagi yang bisa sembuhin dari penyakit ini? Dokter udah angkat tangan. Kalau kita waktunya berada di mana rumah sakit, kita dimasukkan ruang ICU, dokter larang anak-anaknya temuin, dia punya pasien. Kata ti dokter, jangan campurin, ini kita punya kerjaan. Tunggu saja di ruang tunggu dengan banyak berdoa. Ya, kita mau datengin dia kagak kasih. Kita luar biasa bagaimana hati ketika saudara kita yang sedang sakratul maut berada di dalam ruang yang di situ tidak ada kita, yang kita mau bacain apa yang kita punya kemampuan. Masya Allah, itu dokter pas dia udah lakukan semua usaha, dia nggak bisa. Dia nggak bisa tuh dokter dengan ilmunya, dia nggak bisa. Baru dia keluar, mana keluarga pasien, mana anaknya, mana saudaranya. Kita dipanggil, bolehlah masuk ke dalam. Kata kita, tadi lu kagak kasih gua masuk. Lagi begini aja dah lu serahin kita. Kemana ini? Kenapa? Karena dokter udah nggak punya lagi kemampuan. Itu alat yang begitu canggih udah nggak bisa lagi tahan. Oleh karena itu, iza balagatit taraqi wa qila marrah wa zanna annahu al-firaq. Zanna ini artinya aiqana, yakin. Siapa yakin? Kita yang mau mati itu yakin bahwa kita bakal berpisah. Udah nggak lagi kita bisa baik dari penyakit yang kita hadapi itu. Udah nggak bisa bakal baik. Kenapa saudara sekalian? Kita udah dikasih, kita punya mata dan pandangan, kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hal-hal yang kita nggak lihat saat itu kita lihat. Wa antum hina idin tanzurun. Saat itu kita diperlihatkan apa yang kita nggak lihat sebelumnya. Ya Allah, wa zanna annahul firaq wal tafatis saqu bis-saq. Kita punya betis ini udah lempeng, kata orang Jakarta bilang. Ini kaki udah nggak bisa kita gerakkan, lempeng selempeng-lempengnya. Saudara sekalian, orang kalau ngeliatin kita lagi sakratul maut, ada yang pegang kaki kita, dia bilang udah dingin. Ya Allah, dingin udah ya. Dia pegang tangan kita udah dingin. Di mana tinggal itu nafas masih nyangkut di mana tenggorokan, yang di mana urat nadi kita bergetar begitu keras di sini, saudara sekalian. Itu masa kita bakal dapetin semua, gak ada lewat dari mana itu. Maka dari itu, saudara hadirin sekalian, hidup yang sekali ini
Mari sama-sama kita gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena penyesalan itu nggak ada arti kalau kita sudah masuk ke dalam akhirat. Masa-masa hidup yang panjang dan tidak berkesudahan itu alamul akhirah yang nggak berkesudahan. Maka dengan kita sholat, dengan kita ibadah, dengan kita banyak zikir, mudah-mudahan itu semuanya akan merangkai waktu-waktu dalam hidup ini untuk nanti satu masa kita song-song daripada sakratul maut, yang dimana di situ kita diturunkan malaikatur rahmah menghibur kita dan husnul khatimah. Semogalah perpisahan sementara di dalam kita sholat subuh gabungan dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kembali di mana di bulan Syawal yang akan datang, dengan harapan ya Allah kiranya Kau berkahi bulan Rajab ini. Kita hidup dalam bulan Rajab diberkahi, minta dipanjangkan umur dalam sehat di bulan Ramadan. Mau ngapain? Wa'inna 'alas siyami wal qiyam, untuk kita bisa puasa di siang harinya, malam harinya kita bertarawih dan kita baca Quran dengan penuh kekhusyuan, dan kita baca Quran sebanyak-banyaknya. InsyaAllah yang sakit diangkat penyakitnya, yang sehat diteruskan oleh Allah kesehatannya. Kita doain juga nih ahli daripada ini Musola Al-Ikhlas, diantaranya Haji Nur Hadi, Bapak Haji Nur Hadi. Mudah-mudahan sehat selalu walafiat ya. Beliau jadi orang tua di sini sekarang ini. Dari dulu juga orang tua. Cuman kalau orang tua masih ada Ustaz Abu, masih ada Bang Majid. Beliau saya jadi orang tua, kita doain biar sehat. Terima kasih juga kemarin rombongan ibu-ibu dari sini, Ustazah Yustina dapat datang ke As-Sa'adah Ciseeng dalam rangka ya mau belajar diriin masjid kayak orang-orang begitu di pesantren. Maka alhamdulillah pada hadir, dan bapak-bapak sini juga yang pada hadir. Banyak emang undang kagak atu-atu, saya cetol-cetol doangan. Karena apa? Kita takut kagak keurusan. Bener-bener aja. Jadi oleh sebab ini mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah berikan rahmat bagi kita, anak cucu daripada Ustadz Yusfik, anak-anaknya mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang saleh, yang bakti kepada Allah. Didikan orang tuanya mudah-mudahan Ibu Ustazah Haja Zakiyah sehat, panjang umur, dan kita semuanya insyaallah bihadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf kurang lebihnya. Selamat kita menyongsong daripada bulan Ramadan. Doanya nanti Ustaz Nahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina hifzal mursal Muhammad malaikatil mukarrabin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatik. Asbahna ala fitratil Islam wa bi kalimatil ikhlas wa la din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha maqamin syarif maqamin karim dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la jahilan illa 'alamtah wa la dainan illa qadaitah wa yasartah wa sir umurana wa qdi hawaijana wa baligh maqasidana wa hasil muradana wa sir umurana min dunya wal akhirah.
Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.